regenerasi semua. Ya, bingung semua, gereja tidak ada regenerasi semuanya. Ayo masukkan aja sudah bibit-bibit muda siapapun tanpa mempersiapkan. Iya, Nah ini juga jadi masalah. Ya. Jangan bangga kalau kita punya, gerejaku muda semua. Ya, belum tentu juga. Iya. Jangan bangga loh ya. Muda-muda kalau tetap basicnya juga tidak spiritualnya, kehidupan rohaninya nggak dewasa, wah lebih gawat lagi nih gereja mau dibawa kemana. Apa mungkin karena orang yang tua itu cukup punya banyak pengalaman? Oke, selamat berjumpa lagi di tahun yang baru ini. Ketemu lagi, tahun baru orangnya lama. Walaupun sebenarnya saya bosan, tapi saya menikmati kan. 2023 kan kambing. Kok kambing sih? Lo ya kemarin kan. Bukan ini kelinci. Yongi. Kambing air. Buat yang merayakan selamat tahun baru juga, selamat Natal juga. Kita akan terus membahas soal pergumulan gereja dan maksudnya dinamikanya yang pastinya sangat menarik untuk dibahas. Kalau kemarin kita udah bahas soal, kalau nggak salah tuh tentang organisasi gereja sama dunia, apa bedanya. Kita berdasarkan 3 pilar itu ya, sola gratia, sola fide, sola scriptura, terus ada satu moto Ecclesia Semper Reformanda itu yang gereja yang terus berubah mengikuti zaman. Betul. Nah hari ini kita bakal masuk, hari ini aku akan kepo lagi, penasaran dengan penasaran dengan isi daripada organisasi itu, gitu kan, para pemimpin itu. Nah jadi hari ini mungkin kita khususnya bahas soal gereja presbiterian, gitu ya. Itu mereka dipimpin oleh yang biasa kita kenalnya itu namanya majelis atau penatua gitu. Nah kira-kira konsepnya kayak apa sih Pak? Maksudnya majelis atau penatua itu hamba Tuhan juga setahu aku masuk dalam bagian majelis gitu kan. Kira-kira model organisasinya seperti apa, model kepemimpinannya seperti apa, ngapain aja para penatua itu, para majelis itu kira-kira. Konil Panatan. Jadi kalau kita bicara tentang majelis ya, majelis itu wadahnya, korpsnya itu majelis ya. Korps itu kepanjangan apa sih aku tuh selama ini? Wadah perkumpulannya orang-orang yang berkumpul yang banyak itu jadi satu korps, satu angkatan, satu wadah ya. Nah, wadah itu namanya majelis jemaat atau majelis gereja. Nah, orang-orang yang di dalamnya yang berkumpul itu namanya presbiter. Ya, kalau kita ambil Yunani ini kan presbuteros ya, kita kenal dengan penatua. Ya, jadi kita sekarang melihat siapa yang memimpin gereja gitu kan, yaitu ya penatua-penatua yang kumpul. Ya, penatua yang kumpul itu wadahnya, organisasinya namanya majelis jemaat. Dan merekalah yang bertanggung jawab terhadap pemerintahan gereja, pengajaran gereja, lalu disiplin gereja, visi misi gereja dan juga pengembalaan di dalamnya ya. Okay. Jadi untuk mencapai 4 ini, mencapai kepemimpinan, pengajaran, lalu disiplin, lalu penggembalaan, nah baru kita bicara visi misinya kan, mau dibawa kemana, mau kemana begitu. Itu oleh penatua ya. Berarti sebenarnya mereka punya, bisa nggak kalau aku bilang kalau mereka tuh sebenarnya punya tanggung jawab yang besar dalam memimpin atau dalam menjalankan gerbong satu gereja, keretanya. Bukan saja besar sekali. karena keseluruhan gereja itu digerakkan oleh ini, oleh namanya yang majelis gereja, namanya yang penatua itu. Ya, jadi ada yang memerintah,
ada yang mengajar, gitu kan? Dan yang memerintah mengajar ini sama-sama menjalankan apa yang namanya disiplin gereja dan juga pastoral atau penggembalaan, begitu. Oh berarti sebenarnya bukan cuman hamba Tuhan aja yang bisa, yang harusnya melakukan pastoral, penggembalaan, pengajaran, tapi harusnya seorang majelis, penatua itu juga dia bisa melakukan itu harusnya, harapannya kayak gitu ya. Jadi kalau ada di antara kita rekan-rekan penatua, ada yang sekolah teologi ya, diperlengkapi dengan basic teologi ya, dia kemudian dipanggil gereja dan oh ya nih bagus nih orangnya ya, penggembalanya bagus, pengajarannya bagus, kepemimpinannya bagus, lalu dipendetakan kan. Nah begitu masuk pendeta atau penginjil, kalau GKI tidak mengenal penginjil ya, jadi penatua tugas khusus gitu ya, itu masuk di dalam penatua juga ya. Penatua ya, seharusnya penatua-penatua yang lain ya itu ikut di dalam kerangka konsep kepemimpinan gereja yang berdasarkan firman Tuhan tadi ya, kan sola gratia, sola scriptura, ya sola fide, semua kan kembali kepada Alkitab kan, bahwa gereja ada, gereja berjalan itu dasarnya apa? Firman Tuhan. Ya. Nah semua penatua seharusnya diperlengkapi dan disitulah kehadiran hamba Tuhan. Kehadiran pendeta, kehadiran penatua tugas khusus yang diperlengkapi secara teologis ya. Ini bagi teman-teman penatua, kita dipanggil memperlengkapi mereka. Supaya dasar keputusan mereka, dasar pertimbangan mereka itu berdasarkan teologis, Alkitab firman Tuhan. Jadi sebenarnya menopang ya. Ada saling menopangnya juga. Oh ya, hamba Tuhan yang menopang gitu ya. Bayangkan kalau tidak dengan dasar firman Tuhan, apa yang terjadi? Ya organisasi dunia. Iya, jadi apa istilahnya kalau kita bilang itu kan pemikiran sekuler ya, bilang sekularisme kan itu ya, sekularisme ya. Iya. Jadi bisa saja gereja itu ada secara organisasi, tapi pemikiran dan budaya di dalamnya itu bukan mengacu pada firman Tuhan gitu. Tapi dia lebih mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip dunia gitu. Nah ini kan sulit ya, kita mesti benar-benar kritis banget ya di gereja itu, apakah setiap keputusan, setiap peraturan di gereja, setiap praksis-praksis yang kita lakukan itu sebetulnya itu berakar pada firman atau berakar pada nilai dunia gitu. Nah itu istilahnya rumit yang ya. Memang perlu makanya dasar teologi ya kan. Dasar teologi Jadi yang kuat. bayangkan kalau gereja berjalan dengan baik, ketika menghadapi problem, ketika menghadapi masalah semuanya, pertimbangannya ada pertimbangan yang bukan berdasarkan firman Tuhan. Iya bisa, sangat bisa banget sih. Dan itu berdasarkan pandangan-pandangan yang sekuler. Nah kalau pandangan sekuler sudah menjadi keputusan gereja, berarti gereja nggak ada bedanya dengan dunia sekuler gitu kan. Dan itu nanti detail misalnya menghadapi jemaat yang mengalami kesulitan menghadapi gereja yang perlu kita bantu ya, menghadapi tatanan sosial masyarakat yang perlu bantuan ya. Ada contohnya nggak? Ada contohnya nggak? Maksudnya kan pengalaman Panatan berorganisasi di gereja kali. Mungkin ada contoh nggak? Kira-kira realnya hati-hati loh penatua yang mungkin one day nanti jadi penatua akan duduk di organisasi gereja, mungkin perlu memperhatikan ini nih contohnya nih kayak gini nih yang agak abu-abu. Maksudnya hati-hati, kamu bisa jadi kelihatannya rohani padahal sebenarnya itu salah tuh, ternyata sekuler. Ada nggak tuh Pak ciri? Jadi tuh aku memikirkan kita semua yang nonton tuh bakal ini contohnya ini nih. Aku nanti praktis ya? One day kalau misalnya jadi penatua, aku juga harus aware dengan hal ini, aku harus hati-hati juga. Ada nggak? Aku yakin pasti ada banyak. Mungkin ini dulu ya, sebelum masuk ke situ ya, aku tambahin satu info dulu ya. Mungkin biar kita nggak terlalu ekstrim melihat sekuler sama rohani ya. Karena gini, kita mesti lihatnya dunia ini kan sebetulnya semua budaya itu kan berasal dari Tuhan. Semua budaya, mindset, gaya hidup, praksis itu awalnya kan sebetulnya tanpa dosa itu mulai dari Tuhan. Jadi sejak dosa itu masuk ke dalam diri manusia,
Nah makanya manusia itu mengeluarkan sebuah culture yang sebetulnya nggak semuanya berakar pada Tuhan, tapi nggak semuanya juga evil gitu. Jadi kita kalau bilang sekuler jangan dipisahin antara ini gereja sama dunia, enggak gitu caranya. Lihatnya adalah gini, semua culture di dunia itu, semua interdisiplin ilmu, psikologi, ekonomi, hukum, masa kita bilang itu sekuler, kan nggak bisa juga. Iya, iya. Jadi kita melihat bahwa ini kan hukum, ekonomi, ya ntar ada arsitek, ada manajemen, bisnis segala macam. Ini kan interdisiplin yang sebenarnya sebuah culture yang dikembangkan oleh manusia. Tapi kita mesti ingat dikembangkan oleh manusia yang berdosa. Nah, sehingga di dalam satu culture itu, satu disiplin ilmu aja, misalnya ekonomi aja. Ekonomi kan dipakai di gereja kan. Iya. Kan tapi kita nggak bisa bilang kalau ekonomi itu nggak dipakai, nggak diambil dari ilmu-ilmu di universitas, kan ada beberapa diambil, manajemen diambil. Betul. Manajemen administrasi karyawan kan dari sana juga. Tapi kita harus mencermati apakah manajemen administrasi misalnya karyawan aja ya, manajemen administrasi karyawan ini yang diambil dari universitas dari luar sana itu apakah culture yang rootnya itu semuanya dari firman? Karena culture yang di luar sana itu kalau dalam bahasa culture ya, culture di luar sana, disiplin-disiplin sana itu half evil, half truth. Garis lihatnya gitu, sebagian gelap, sebagian terang. Sebagian terang. Ya, Nah, itu makanya ada yang kebenaran di luar sana. Jangan kita bilang di sana gelap semua, jangan. Nanti jadinya jadi kayak pemisahan dualisme gitu. Iya. Kita ambil yang baik, tapi yang gelap ini kita gantikan dengan yang Terang. yang sesuai dengan terang, yang sesuai dengan Ya, firman. jadi Itu dulu ya. setuju. Jadi kan you katakan O'Neill katakan bahwa ilmu apapun dikembangkan oleh orang yang berdosa kan. Betul. Ya kalau orang berdosa ya adalah tetap dosa. Ada ketidaksempurnaan kan. Iya, dalam ya. ilmu Jadi itu. dan ketika ilmu itu dikembangkan oleh orang berdosa ya ilmu itu berdosa. Iya. Ya, saya setuju bahwa gereja jangan mengkontraskan bahwa dengan yang sekuler lalu dengan yang Alkitabiah ya. Seolah-olah nanti Alkitabiah yang semua firman Tuhan ya. Yang betul adalah memang ketika manusia berdosa itu mengembangkan ilmunya, yang paling berat adalah ketika ilmu berkembang itu kan enggak usah Tuhan-Tuhanan. Ya. Tanpa Tuhan, tanpa Allah, ya ini ilmuku dan memang berhasil dalam dunia, memang berhasil karena memang Tuhan juga berkati kok. Ya, Maka kalau kita bicara anugerah umum kan ya di sana kan betul. Anugerah umum itu. ya, mereka kan juga bisa mengembangkan Sesuatu sebagai yang baik. gambar dan rupa Allah yang sudah rusak gitu Iya, kan. Tapi ya tetap ada yang pinter baik. ciptaan Tuhan Iya. kok ya dengan baik ya. Nah, ketika mereka katakan tidak Tuhan-Tuhanan ini, nah ilmunya jadi. Lah ilmu itu juga dipakai oleh gereja kan. Betul. Nah, ketika ilmu semua dipakai gereja, maka kita harus mendasari dengan firman Tuhan. Harus dikritisi, Iya. difilter, Makanya itu Ecclesia dikontekstualisasi. Semper Reformanda itu. Ya, karena ada ilmu yang cocok dengan gereja Ada. dan menunjang pertumbuhan gereja. betul. Ada ilmu yang nggak memang cocok. bertentangan Iya. dengan kebenaran. Nah, itu yang harus dikritisi. Itu yang harus Iya. kritis. Oke, itu di situ. contohnya sekarang. Ya. Yang Nah, perlu sekarang dikritisi itu baru masuk contohnya ya. apa tuh Pak? Ada nggak contoh misalnya di gereja Bapak? Ya, yang paling sederhana lah adalah gini lah. Misalnya kita gereja tuh kalau dilihat dari segi ekonomi ya, misalnya Ekonomi, ya. oke. Ekonomi itu kan selalu hitung-hitungan untung rugi kan. Betul. Ya, secara tidak sadar, kalau saya tidak mengintegrasikan ilmu saya, misalnya saya sudah lulusan doktor ekonom gitu ya, tapi betul-betul ilmu itu sekuler. Lalu saya jadi ketua majelis, maka kepemimpinan saya secara nggak sadar saya akan membawa gereja itu dalam kesuksesan yang material untung rugi, Betul. sehingga gereja berjalan dengan apa? Budget oriented. Contohnya budget oriented. Budget oriented adalah semua program yang dicocokkan dengan keuangan yang masuk dong. Gereja setiap tahun terima misalnya 1 M dari persembahan Iya. ya. Lalu perencanaan tahun depan gimana? Waduh, bisa enggak kita 1,5 naikkan M kira-kira misalnya. 20% gitu ya. Iya. Oke. Ya. Target saudara sulung kita pimpin ke depan ya, naik 20%. Wah, kita genjot semua 20% kegiatan. Ya orientasi pada 20% gitu ya. Terus nggak berani ngambil. Nah, tindakan- kalau ada tindakan pengeluaran-pengeluaran yang kemudian melebihi budget, oh jangan cut ini, nggak Nah, bisa. iya. Nah, sehingga di majelis itu, ya ributnya ribut apa? Nilai uang. Nah, padahal kalau lihat Alkitab gimana? Alkitab kan nggak pernah bicara budget. Ya. Ya, berani nggak kita mengatakan bukan budget oriented, program oriented?
Iya, jadi nanti kan nggak berani bikin program yang budgetnya nggak ada kan. Akhirnya kan Iya. tidak mengambil langkah iman Iya. gitu. Nah, kalau Nah, program ini kan oriented beda. kan orientasinya pada program. Iya, Nah, program oriented itu nanti ditarik lagi kepada main oriented kan. iya. Orientasi kita tuh melayani jemaat. Ya. Gimana ndak ada budget? Ya nggak apa-apa, minta yang di atas kan. Pasti dikasih. Nah, itu dalam ilmu Dicukupkan. ilmu ekonomi nggak ada. Ya, ya, ya. Gimana pendapatan 1M budget U2M? Nah, itulah. Mungkin yang iya, namanya betul. Itu iman ekonomi berkomunikasi. ya. Itu contoh ya, Contoh apalagi nanti ekonomi. banyak sih sebetulnya begitu. Maka di dalam gereja itu kalau kita lihat presbitor itu kan ada dua ya. Satu pihak bagaimana mempersiapkan jemaat untuk diajar dengan benar. Ya. Diberikan pemahaman dengan benar, bertumbuh dengan benar ya di dalam firman Tuhan, sehingga penatua itu mengajarkan jemaat, ayo belajar firman Tuhan dengan baik karena ini dasar hidup kita. Ya, itu yang satu ya. Lah yang kedua baru kemudian gimana urusan-urusan organisasi itu ya. Maka bisa dibedakan sebetulnya antara ruling ya, Iya. elder penatua ya, dan juga yang satu lagi adalah apa Unil? Teaching elder. Teaching elder. Teaching elder, ruling elder. Ya. Ada dua. Nah itu tuh apa tuh Pak? Kayaknya aku belum terlalu Iya. familiar dengan dulu itu. aku bingung ini loh. Ini ada pendeta, terus ada elder kan penatua. Aku dulu bingung antara pendeta dulu banget ya, waktu masih jadi jemaat ya. Sekarang juga jemaat Sekarang sih. udah jemaat. Sekarang jemaat juga. Sekarang udah sekolah teologi kan. Dulu itu bingungnya waktu pemuda remaja nih majelis penatua sama pendeta tuh aku ke campur-campur biasanya. Waktu pemuda remaja gitu kan. Ini apa ya? Penatua tuh apa sih? Majelis apa sih? Nah, ini kan ada ruling elder, teaching elder. Nah, terus pendeta masuk mana gitu. Kayak Iya. dulu kan gitu kayak bingung gitu loh. Ya, sebenarnya bukan masuk mana ya. Jadi pendeta kalau kita kembali kepada Efesus 4 ya. Di mana kita dipanggil untuk memperlengkapi jemaat kan. Berarti kita yang berlatar belakang teologi itu yang sudah dilengkapi dengan teologi itu memperlengkapi penatua. Kehadiran penatua dalam korps majelis itu seharusnya berpikir secara teologis. Oke. Iya. Semua keputusan yang mereka buat harus diintegrasikan dengan firman Tuhan. Siapa yang menguasai itu? Ya kita yang sekolah teologi ya dong. Oke. Ya kan? Pasti kita akan lebih menguasai ketimbang yang sekolah ekonomi, sekolah psikologi, sekolah apa kan. Nah, untuk memahami firman Tuhan ini, kita terus berbagi kepada penatua yang konsepnya tanda petik masih sekuler dengan ilmu mereka diintegrasikan dengan firman Tuhan. Nah, inilah tugas kita. Itulah yang namanya teaching elder. Yang mengajar di dalam kebersamaan, yang mengajar dalam berjemaah, yang berkhotbah, yang apapun dia bentuk mengajarkan, yang di kelas kateksasi, sekolah minggu semuanya itu mesti diperlengkapi. Berarti ya. hamba-hamba Tuhan yang sudah sekolah teologi memperlengkapi para penatua ini. Ya. Berarti penatua ini kalau sudah diperlengkapi, mereka bisa memperlengkapi jemaat. Iya. Kurang Selain lebih, itu paling tidak penatua ini berpikir secara teologis. Oke. Contoh, jadi penatua 3 tahun, ya. Lalu kemudian puji Tuhan diperpanjang 3 tahun, 6 tahun, lama ya. itu. Nah, sekarang penatua yang sudah 3 tahun atau 6 tahun ini, ya, sebelum penatua dengan sesudah penatua pasti ada perubahan enggak? Harapannya ada. Pasti harus ada. Ya, kalau di sini dulu pertimbangannya begitu sekuler, kalau sekarang di sini, sudah enggak, kita tanya Tuhan dulu. Idealnya begitu. Kita lihat Alkitab dulu. Sebenarnya problem ini Tuhan izinkan apa sih terjadi? Lah itulah yang sebetulnya keluar dari penatua. Bahkan berarti sebenarnya bukan itu akan mempengaruhi hidupnya secara keseluruhan ya harapannya. Jadi di keluarga pun harapannya seorang penatua itu akhirnya setelah dia nggak jadi penatua pun itu tuh jadi sesuatu yang biasa buat dia kali ya. Apa-apa tanya Tuhan dulu. Itu berarti sebenarnya seru juga berarti kalau masuk jadi penatua seru juga berarti kan. Minggu
titik-titik Yesus. Titik-titik itu maksudnya sedikit-sedikit apa? Sedikit-sedikit. Titik-titik. Bukan. Sedikit-sedikit. Titik-titik itu bahasa Jawa yang dari asal Mentang-mentang kafenya titik-titik. Oh iya, titik, Bahwa titik-titik. titik, jangan titik lanjutin nah. Titik-titik itu ya, sedikit-sedikit Yesus. Ya. Titik-titik Yesus. Misalnya saya sebagai suami gitu ya, jadi penatua. Wah dulu beringas kasaran itu ya apa-apa. Tapi begitu jadi penatua kita belajar loh. Apa sih ya orang tua itu kan ada kasus-kasus yang muncul kan dari jemaat dari apa-apa Iya, loh. iya, iya. Perannya ya. Oh yang harus sabar, ya harus belajar Alkitab apa. Lalu saya kan mengena diri saya, oh ya mesti begitu kan. Oh. Nah, dengan interaksi itu ya, walaupun saya punya banyak ilmu, oh iya ya, ada kehidupan yang baru yang harus saya lakukan. Nah, saya berubah. Perubahan itu nyata di keluarga. Oh ini toh penatua. Ya, titik-titik Yesus gitu ya. Nah itu bagian yang elder ya. Tapi juga ada ya O'Neill dan Jess ya, yang disebut ruling elder ya. Jadi ruling Apa tuh? ini yang menjalankan organisasi gereja. Ya. Tapi sekali lagi ketika organisasi berjalan, segala keputusan organisasi harus tetap teologis kan. Iya, iya. Iya. Jadi Kalau yang enggak, sekuler membuat lagi. tetap teologis itu si ruling eldernya atau si Teaching Masing-masing- elder. Iya, masing-masing ya. teaching eldernya yang membuat itu harus tetap ada di Dua-dua jalur kan, teologis? dua-dua kan, Dua-duanya. dua sama kan. Dua-duanya Jadi sama-sama belajar. ketika pendeta atau penginjil atau penatua tugas khusus dengan penatua yang lain ya di konsep GKI yang sudah sama-sama penatua ini sejajar. Kedudukan sejajar ya. Jadi pendeta itu kan termasuk elder, termasuk penatua. Iya. Berarti semua sejajar sama Penatua yang dari jemaat penatua-penatua juga. yang dari jemaat Ya, juga. ya. Sejajar Jadi, berarti ya. Ya, jadi saya pendeta, saya bukan lebih tinggi dari Iya. penatua enggak. Penatua itu suluan Ya, saya enggak. Iya. Ataupun sebaliknya. Penatua Oh, lebih ini karena tinggi. majelis korupsinya gede, wah ini penatua lebih tinggi. Ini hamba Tuhannya ya. Lebih rendah gitu. Ya, hamba-hambanya penatua, penatua. Enggak, sama. Sama ya? Levelnya sama Oh, ya. oke. Maka kita saling memperlengkapi terus bergandengan tangan ya. Ya, ya, ya. Setuju, semua ilmu gereja pakai ya. Psikologi konseling pakai, manajemen semua pakai kan ya. Jadi Kehidupan sosial masyarakat kehidupan kita majelis pakai, itu ya. ada ekonominya, ada hukumnya, legalnya Ada. juga ada, gitu kan, ada Ya. aturan kan. Terus Ya. ada sosialnya juga ada ya. Sosialnya ada. Terus politik ya otomatis ada, struktur-struktur juga ya. ada gitu. Cuma semua harus Harus berdasarkan berdasarkan firman firman Tuhan. Tuhan. Ada integrasi, ada jadi. Ya. Saya setuju sih. Ada ya hamba Tuhan yang mengatakan bahwa teologi itu ratunya ilmu pengetahuan. Ya. Oke, oke. Ratunya ilmu pengetahuan. Oh. Rajanya nggak tahu. Aja Yesus. Rajanya ya karena dia ada raja di Boleh, atas boleh, segala raja. Rajanya Yesus. Ratunya siapa? Ratu ilmu pengetahuan teologi Ya, ya. Yang berarti semua ilmu harus tunduk pada firman Tuhan. Kalau tidak ya sekuler gitu ya. Nah, jadi ruling pun juga begitu. Ketika memimpin jalannya organisasi gereja. Nah, gitu. Jadi bedanya teaching sama ruling ini gimana kalau konkretnya? Di kepenatuan, di majelis. Iya, Gimana teaching konkretnya? elder, Kok ruling kadang-kadang elder. aku kalau misalnya di dalam itu ya Jess kayak kurang ada bedanya gitu. Kalau di dalam rapat-rapat majelis gimana ya? Maksudnya bedainnya gimana? Iya. Emang Aku nggak bisa tunjuk bapak ini yang nih bapak ini teaching, bapak ini ruling. jangan-jangan nggak semuanya dapat. nggak teaching. Aku nggak dapat Iya. pemisahan itu gimana ya Ya, pemisahannya? saya kira secara organisasi jangan di-split lah, jangan split ya. Jadi kalau di-split itu nanti kalau memang tidak siap itu akan ada dualisme di dalam kemajelisan. Oh, kalau Satu nggak siap. kelompok bagian teaching. Ya. Ini tankernya gereja yang memikirkan visi, misi semuanya Iya, ini. iya, iya, konseptor. Ya konseptornya di sini. Lalu di samping itu ada yang namanya yang praktikalnya.
ya, yang melaksanakan keputusan-keputusan itu yang ruling, yang menjalankan organisasinya, yang menjalankan pelayanan-pelayanan yang real, ya, yang nggak usah mikir gitu ya, tapi senang pelaksana. Memang kita itu ada talenta yang Tuhan berikan masing-masing kan, talenta orang mikir dan talenta orang Praktek. pelaksana, Iya. senang pelaksana. Ya. Nah, ini jangan dipertajam. Kalau dipertajam memang tidak siap, nanti gawat ini ya. Itu kan yang lalu kita sudah bahas kan, yang namanya setan itu kan pinter kan. Iya. Maka jangan pinter-pinter kan. Ya, nah, ini nanti bisa dipisah nih. Oh ya lo yang mikir ya, you bos ya, memang kamu pinter-pinter, gua bodoh-bodoh, tukang laksana, tukang ngepel, tukang memperhatikan AC bocor, tukang yang ngerawat gereja, tukang yang tetek mengek organisasinya itu yang terus pergi kemana-mana. Buat capek sih, enak aja lu duduk aja mikir. Ah bukan begitu. Tapi bukannya itu sebenarnya aku nggak tahu. Aku merasa bahwa sebenarnya Secara karunia memang secara ada. karunia Memang mungkin ada. karena kalau misalnya dipaksakan ya Pak, let's say misalnya aku disuruh mikir kayak penatua kita yang A itu kan, atau B atau C atau D, gak nyampe otakku. Jadi kayak ya udah Pak, konkretnya apa deh sini, aku kerjanya apa. Nah, Dan kalau aku kebalikan. Aku malah iya. mikir. Nah, Malah kalau kayak mikir, Kolonel, kalau suruh betul. detail-detailing aku malah keteteran. Nah, gitu. itu apakah bukannya lebih Itu baik bukannya lebih kita baik, iya. memisahkan dalam artian, tapi kan ada teaching elder yang kita kasih tahu bahwa kita nih tubuh Kristus kan. Ya waktu itu Setara. Kolonel pernah bilang juga kalau ada yang kepala, ya nggak apa-apa, ada yang tangan nggak bisa. Kepala nggak bisa kalau nggak ada tangan juga. Kepala nggak bisa jadi tangan nggak bisa jadi Iya. kepala. Ya, Gitu. betul. Itu kan Boleh nggak kalau misalnya bagian- aku bagian dalam tubuh Kristus yang Iya. bervariasi karunia talentanya kan. Iya, kalau Tapi disuruh kan mikir tetap capek. satu tubuh kan. Nah, mengikuti perkembangan yang saya lihat sekarang itu, Iya, iya. Di split lapangan. itu belum bisa Belum bisa, dilakukan ya. dalam kos majelis. Oh, Maka tadi kenapa kan tuh, saya Pak? katakan, itu si Tantu kan pinter kan. Karena Sehingga ada orang atas yang bawah, yang superior tidak gitu. siap, yang tidak siap jadi penatua. Misalnya enggak menyadari loh, saya itu senangnya pelaksana gitu ya. Iya. Tapi ketika saya pelaksana kan capek. Ketika capek gue kan bisa bilang, enak aja lu suruh-suruh aja gitu ya. Memang yuk bos gue. Padahal dia yang sudah mikir mati-matian kan. Nah itu bisa pendewasaan jadi Gimana? konflik. Iya. Apa nih, Enggak, aku mikirnya Gimana, Komandan? kalau sampai di level penatua majelis yang dikatakan ini kan dibilang orang-orang yang mature secara spirituality kan. Doktrinnya kan itu kan. Waktu jadi ini masalah nanti seleksi penatua juga nih ya nanti. Iya. Mau Nah, itu pembinaan Ya, majelis. mekanismenya kita apakah- ingin penatua yang Mature. sudah dewasa dalam Iya. rohani. Berarti kan kalau di penatua itu waktu dipisahin ini teaching eldernya konseptor ya, ini pelaksana. Itu kan memang karunia ada gitu ya. Ada orang yang memang lebih konseptor, ada orang yang lebih kayak tangannya yang lebih gercep gitu. Pelaksana, iya. Ada yang headnya lebih tajam. Dan kan nggak bisa yang head itu tangannya gercep. Nggak bisa yang tangannya gercep. Disuruh mikir konseptor cepet juga juga nggak nggak dapet bisa. kan. Ngercep Jadi kan apa? harus Ngercep. Cepet. gercep tuh cepet gitu. Oh. Mikirnya cepet, tangannya lambat. Iya. Aku tangannya cepet nih. Nah, tapi mikirnya Tangannya lambat. lambat. Oh, itu ngerecep namanya. Gercep, Gercep tangannya Oh, tuh cepet, gercep. gercep. Cepet. Ini kita jadi kosakata. Apa sih? Sunda tadi. Ngerecep. Oh, gercep tuh apa gerak ya? cepat. Oh, Bahasa singkatan apa? gerak cepat. Gerak cepet ya, aku juga nggak tahu. Aku biasa Gua orang baru tahu. kalau cepet tuh gercep lah. Itu bukan bahasa Gercep. Surabaya. Gercep. Iya. Iya, Pokoknya gitu. enggak. Nah, kalau Iya. misalnya fungsi Gertlon, gerak alon. Nah, kan fungsi itu kan selalu ada berdasarkan karunia kan. Nah gitu, jadi orang yang konseptor itu yang mikir itu pasti ada orangnya. Yang pelaksana itu yang cepat secara handnya, secara pertukangannya atau apapun itu ada orangnya gitu. Begitu ini di majelis dipisahin, terus menimbulkan bahwa oh dia lebih enak, ini lebih capek apa segala macam, itu kan berarti kan balik lagi ke kedewasaan. Berarti Ya. waktu pemilihan majelisnya itu tidak Idealnya kan idealnya tidak begitu. terjadi Iya. konflik peran gitu kan, Ya, yang satu karena lebih tinggi, sesuai satu dengan lebih talenta dan masing-masingnya. Tapi saya betulin dulu ya, kita mencari majelis yang memang sudah dewasa rohani. Tolong ini diresap sebagai dimengerti sebagai konsep yang ideal ya. Ideal dulu. Jangan ya. setelah kita ngomong ini penatua mundur semua loh. enggak Nggak dewasa. dewasa rohani. Ya. Gua enggak bisa. Waduh, nanti kan tinggal efeknya 3 banyak. orang ini majelisnya Iya, gitu ya. pada nggak mau Ya. jadi penatua. Aku juga, Nggak apa-apa. aku nggak Jadi, bisa. iya, udah. Ya. Terus keluar. Iya. Nah, gimana tuh menengahi Iya. konsep sama realita gimana? Nah, Iya, gimana? jadi kita tuh kan selalu gini. Ada konsep ideal. Nah,
setiap anak Tuhan yang bertumbuh bagi saya, tentu pasti kalian setuju ya. Kita terus mengacu kepada konsep ideal itu. Berproses, Ya, bergerak. berproses Iya, terus betul. maju. Ya, Ya. maka yang namanya murid itu kan harus teachable, Betul. yang mau belajar. Iya. Kita cari orang yang mau belajar. Berproses. Mau belajar jadi penatua yang beneran. Mau belajar jadi penatua yang punya konsep teologis. Mau jadi penatua yang betul mimpin gereja. Maka lebih ideal memang tetap sebetulnya antara yang tadi thinker dan pelaksana yang itu jadi satu nggak apa-apa. Jadi satu nggak apa-apa. Supaya yang pelaksana itu belajar ngerti apa yang dimaksud sang thinker ini di dalam menjalankan roda gereja. Maksudnya secara status itu biar disamain aja Tetap elder aja, gitu. tetap Cuman aja. jangan di Ya. label oh Ya, bapak ini. jadi kan nanti kan bapak kita ini tahu yang mana, kan bapak yang kalau mana. begitu mikir siapa udah bentuk kelompok kecil aja ya. Oke, kamu tim visi misi ya. Nah, siapa yang taruh di tim visi misi? Orang yang thinker dong. Kalau pelaksana bisa-bisa rapatnya ajak ke pasar Atom terus, makan bakso terus. Aku itu. Nah, itu nggak jadi kata memang pelaksana kan. Tapi kalau thinker, waduh, serius ini ya. Oke, kita ambil waktu 1 hari untuk mikirin visi misi sulung. Nggak jadi di situ. Menarik soal ini ya, hati yang mau belajar. Aku Ya. jadi mau nanya ke Onel. Jadi akhirnya mungkin gak sih ya penatua-penatua ini akhirnya jadi dimuridkan? Atau menurut Ko Onel gimana nih? Apakah akhirnya semua penatua yang misalnya bersedia jadi penatua, apakah memungkinkan untuk kita melakukan pemuritan kepada mereka? Dalam artian kan akhirnya kan kita semua ujung-ujungnya kan Iya. harus jadi murid kan. Iya. Nah, kita coba tanya Ko Onel. Menurut Ko Onel ngelihat Minum dulu ya. dinamika organisasi penatua-penatua ini, menurut Ko Onel gimana? Ya kalau aku sih ngelihatnya pemuritan itu kan bisa dilihat dari sebagai sebuah spektrum ya. Pemaknaannya itu macam-macam gitu. Kalau kita ngomong sama satu orang itu ngomong pemuritan itu program kelompok kecil pemuritan dengan kurikulum tertentu. Itu kan berarti kan memang itu juga benar nggak salah gitu. Tapi kalau kita ngomong pemuritan lebih luas sebagai kehidupan dan pemuritan itu terjadi di dalam baik kelompok besar dan kelompok kecil. Artinya murid itu kan kata dasarnya matetes kan. Ya. Artinya orang yang selalu belajar. So jadi waktu Belajar apa dulu? belajar untuk serupa Kristus. Nah itu poin itu. Jadi waktu dia semakin hidupnya gospel centered, semakin serupa Kristus, ya kembali lagi ya, bukan soal ngomong ideal ya. Ini ngomong soal proses ya. Karena nggak ada orang yang sempurna di dunia ini yang seperti Yesus tuh nggak ada. Tapi murid-murid itu adalah orang yang berproses seperti Yesus gitu. Jadi setiap hari Idealnya kan idealnya seperti tuh Yesus. Yesusnya. Ya. Tapi yang kalau kita ngomong kita harus perfect di dunia ini, ya enggak. Karena ada ayat yang bilang kita akan disempurnakan waktu kita bertemu dengan Yesus. Ya. Nah, itu kata itu penting. Iya. Jadi jangan main perfeksionis kalau di dalam pemuritan gitu. Jadi kita ini semua berproses dan setiap orang punya timing. Nah, proses di dalam kita menjadi penatua di dalam kemajelisan, baik kita yang hamba Tuhan jadi penatua gitu, yang maksudnya sekolah teologi jadi penatua, baik yang pendeta, semuanya murid. Karena di dalam proses majelis itu, di dalam rapat-rapat itu, kita kan saling bergesekan tuh. Mindset yang sekuler, mindset yang rohani itu kan semuanya campur aduk tuh di situ. Iya betul. Dan akhirnya dari situ kita belajar juga mengampuni, mengasihi. Itu menurut aku ya proses di dalam meja rapat penatua majelis itu ya juga pemuritan. Kalau dianggap pemuritan itu bukan pemuritan yang program ya. Ya, Pemuritan itu adalah berarti tentang kehidupan. sebetulnya. meja rapat itu adalah meja di mana kita belajar bersama-sama. Ya. Ya, jadi jangan sampai ini ya. Ini deep loh, deep. Jadi maksudnya ketika ikut rapat jangan sampai kita mikirnya ini ya. Aduh, rapat mana? Iya. Rapat lagi capek kali lah aku rapat. Tapi maksudnya ini poin yang baik banget ya. Jadi melihat bahwa Jadi, meja itu sebagai meja tempat rapat saya itu tempat belajar. saya belajar untuk Tuhan mau bentuk saya bagian apa sih? Konkretnya ya, biar konkret ya. Aku kan aku kan jadi pembina komisi pemuda, tapi karena disulung harus jadi penatua kan, bagian Iya. dari penatua. Jadi kan sekarang aku ada di meja rapatnya majelis kan. Udah penat. Sudah penat dan Tua. tua. Aduh. Enggak. Jadi gini, waktu aku di dalam situ ada berapa hal sih yang bisa dipelajari. Pertama, waktu orang ngomong sesuatu, orang marah kan ada yang majelis yang marah, ada yang nggak suka segala macam. Kita perhatiin nih orang kenapa ya marah ya? Mikirnya apa ya? Mindsetnya apa ya? Kok sampai marah ya?
Apa yang tersinggung dari dia ya? Kok kalau orang yang ini kok ngomongnya kayak ngerendahin terus ya? Kenapa ya gitu ya? Nah, itu kan belajar jadi murid kan. Terus apalagi waktu kita juga bisa diserang kan. Ya, wah, Onil gimana pemuda jumlahnya berapa gitu. Terus tiba-tiba kalau ngomong tiba-tiba aku defensif gitu. Aku tuh pulang mikir kenapa aku defensif ya? Waktu ditanya begitu ya. Harusnya kan nggak defensif. Maksudnya apakah ada sesuatu dalam diriku tentang pencapaian hasil atau prestasi yang begitu aku harus something to prove, harus buktikan diri atau segala macam, buktiin diri bisa, itu kan jadi masalah spiritual kan. Jadi dinamika yang terjadi di meja rapat majelis itu, kita bisa belajar dari orang lain, kita juga bisa belajar dari respon kita waktu kita interaksi sama mereka gitu. Nah, menurut aku itu pemuritan. Jadi banyak ya kita pelajari ya. Yang pasti saya kenal orang lain, saya semakin ngerti karakter orang lain, Karakter orang lain, kenal bahkan diri saya juga. juga bisa ngerti kira-kira ya tingkat rohani teman-teman itu sekian. Iya. Sekaligus juga saya dapat belajar tadi kan, ketika saya itu ditanya, Iya. ketika saya tuh mungkin pertanyaannya tuh kan macam-macam, Iya. ya, latar belakang Luas. orang macam-macam kan, bisa halus, Ada bisa yang halus, baik, kasar. ada yang ya nyelekitologi gitu ya, masuk tek aduh itu lalu langsung saya marah di event tadi kan, Iya. kalau gitu loh. Kok bisa begitu? Padahal sebetulnya kan yang rapat gerejawi itu adalah menghadirkan damai sejahtera Kristus gitu ya. Iya. Sukacita Kristus. Nah, itulah tempat di mana kita belajar. Betul. Nah, itu yang ideal ya. Ayo kita ciptakan ya di dalam kerangka penatua ya, yang ayo kita jalani ini Iya. di dalam gereja lokal ya. Masih ada lagi nanti tantangannya. Iya. Kan GKI Sulong bukan gereja setempat lokal kan? Iya. Kalau banyak-banyak gereja di presbyterian kan ada yang namanya kemudian naik ke klasis. Klasis, betul. Nah, di Kumpulan. Jawa Timur itu kan ada 3 klasis. Ya, kumpulan. Satu klasis kurang lebih ya 15-16 gereja. Betul. Ya. Ada klasis Banyuwangi, kita Bojonegoro, ada klasis Madiun kan. Lah 3 kelas ini naik tingkat jadi sinode wilayah Jawa Timur. Oh, kayak gini-gini nih maksudnya emang maksudnya let's say kita sebut merek ya. Maksudnya memang GKI ini apa ya? Buat aku tuh maksudnya GKI itu cukup baik dalam organisasi ya. Maksudnya sinode, ada klasis, sinwil dan sebagainya. Cuman apakah berarti ini memang sudah zaman dulu dari zaman Alkitab kayak gini, Pak? Atau Ya, jadi kalau kira-kira begitu konsep-konsepnya yang kayak gini? ditanya zaman Alkitab ya kita pasti selalu larinya ketika Musa membawa Israel keluar kan Musa membawa dari Israel keluar Mesir. Yang Midian Gimana itu. tuh Ya. Iya yang mimpin sendiri kan, kemudian Iya. Musa kecapean, Iya, lalu betul. kemudian Musa Tuhan bilang, Mertuanya, Yitro. ya, Ketemu Yitro. sama ketemu Mr. Jitro, Yitro, ya, iya. itu. Terus bilang suruh ya, bikin. kan lu bagi suku-suku semua. Nah, kemudian Musa hanya pegang beberapa orang. Ya, sebenarnya kan kalau mau prinsip pemuritan kan juga bisa Itu struktur lah ya. struktur gitu Betul. ya. Ya kalau enggak gimana, gede sekali kan. Ya. Iya, iya. Nah, yang saya ingin bicarakan kan, kalau kita tadi setempat dengan pola pikir yang ideal gitu ya, kita masih bertemu lagi dengan klasis yang lebih luas lagi ya. Yang seharusnya klasis punya pola yang sama kan, sampai sinode wilayah, sampai sinode GKI. pola Lah, yang sama ini itulah dengan yang pola berpikir secara teologis, yang betul-betul Alkitab dijunjung tinggi, ya kebenarannya, ya bukan disembah Alkitabnya, kebenaran Alkitab yang menjadi dasar gereja itu yang terus jadi patokan sampai di sana, gitu ya, sehingga seluruhan gereja itu memang utuh gitu ya. Jadi Oke. Not. Berarti memang konsep penatua ini aku balik dikit, konsep penatua ini memang sudah ada sejak zaman perjanjian lama berarti. iya, jadi kalau kita lihat itu apa Keluaran Di contoh 4:29 tuh ya. Keluaran 4 Ya, ayat 29. 29 ya. Itu kan pergilah kumpulkanlah para tua-tua Israel dan katakanlah kepada mereka, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Ishak dan Yakub telah menampakkan diri kepadaku serta berfirman, aku sudah mengindahkan kamu juga apa yang dilakukan kepadamu di Mesir. Jadi dikata pergilah panggillah tua-tua, sudah ada tua-tua yang dibentuk oleh Musa itu ya. Tua-tua itu ya itu penatua itu. Iya, penatua itu yang memang waktu itu memang di antara suku-suku Israel itu dipilih yang betul-betul
tua. Nah, ini Bukan menarik saja ya. usia, tapi tua dalam wah orang ini Sampai perannya. mau mundur aku dari penatua. Oh iya. Nah, ini kata tua ini menarik, Jess. Gimana? Karena gini, kalau di perjanjian lama kan yang dipanggil yang tua-tua. Benar-benar usianya tua, beneran. Oh, Karena itu kan perjanjian lama ya. Ya, Tetapi begitu masuk perjanjian baru, waktu Paulus itu mengelola jemaat, itu kan ada yang elder, dikatakan penatua juga kan. Tetapi ingat loh, dia ngangkat Timotius loh. Oh iya. Jadi ada satu perubahan paradigma. Jadi gini, jangan sampai kita masuk ke dalam paradigma senioritas. Kalau orang lebih tua itu lebih rohani gitu. Itu salah satu paradigma yang menurutku agak toksik ya kalau di gereja ya. Karena kerohanian itu bertumbuh karena Roh Kudus, bukan karena usia. Iya. Gitu. Jadi waktu orang berpikir, oh kalau misalnya majelis itu orangnya harus tua-tua. Jadi kan mikirnya kayak perjanjian lama. Dia yang tua-tua. Karena emang kalau suku-suku dulu bisa di tua. PL ya. Nah, saya pikir di PL itu yang penatua itu memang sungguh-sungguh ya, selain tua. Iya, betul. Kenapa dihargai sebagai penatua? Karena dia sudah punya, perannya dia betul-betul sebagai penatua. betul. Iya kan? Jadi Karena dia sudah kayak ada anak track record nikah, gitu. jadi papa mama, jadi manggol dan sebagainya. Yang semua sekeluarga itu nurut semua di bawah kepemimpinannya, pengaruhnya, hidupnya, teladannya, semua. Wah, betul-betul ini umat Tuhan, saksi Tuhan itu begitu. Iya. Ya. Allah hidup di dalamnya. Betul. Nah, itu yang betul jadi sosok panutan, teladan. Tapi sekarang apakah kalau kita milih penatua, apakah harus yang tua-tua kan ya itu jadi kan Nah. jadi permasalahan zaman Ya. modern ini kan gereja Ya. modern. Sebenarnya karena yang muda-muda pun mungkin merasa karena Banyak yang muda-muda harusnya tapi yang Kan- aduh aku belum siap. Nah, prinsip aku belum siapnya ini loh. aku malah ngeliat banyak sekarang banyak yang muda-muda tapi cukup bijaksana loh. Maksudnya berpotensi menjadi penatua juga. Nah, sehingga sekarang kalau saya lihat ukurannya kepada ukuran spiritual kan. Iya. Iya, Dan spiritual tadi ya, Onil katakan tidak terpengaruh oleh usia. Usia. Walaupun ada faktor usianya tapi kadang nggak juga gitu. Ya, ya. Bisa juga yang anak kecil itu spiritualnya luar biasa ketimbang kongnya yang sudah tua yang Iya. sudah deket di liang Itu kubur. kan kenyataan, Pak. Iya kan kenyataan kan, Pak. Betul. Iya kan lo ada ya ngomongnya bertobat karena cucu lo ya. Iya. Betul. Cucu yang ke sekolah minggu yang cinta Tuhan gitu ya. Ya, ketika digendong-gendong cuma ngomong, Iya, makanya- kong kok enggak pernah ke gereja sih? Iya, iya. Apa engkong cinta Tuhan Yesus? Wah, tek kalimat itu ya. Langsung tobat kasih. Nah, ini kalau lihat Berarti kan spiritualnya kedewasaan kan, dan dewasa iya. itu kan yang usianya malah lebih kecil Iya, bisa itu. iya. Jadi gimana nih? Tuhan bisa pakai. Kalau di kepenatuan gimana aja? Ya, sekarang memang yang dilihat itu kan. Yang dilihat itu dilihat ya. itu, tapi bukan berarti kan anak bayi kemudian Tapi juga jadi jangan penatua anak kecil kan, juga, jangan anak kecil buta. baperan tetap tiba-tiba. Iya, ada tetap tagar apa? soalnya. Iya, ada usia dewasa di mana dia Iya. mampu memimpin, itulah baru dijadikan kepada penatua. Tapi gini, ada yang menarik di gereja-gereja Jess. Penatan itu kok aku kalau ngeliat gereja mostly ya, nggak semua sih. Ada yang udah mulai berubah. Mostly itu orang tua. Kenapa ya? Majelis itu selalu ya, jadi yang komposisinya mungkin 50 lebih tua, yang 50% muda itu ada tapi jarang gitu. Nah, itu Kenapa tuh? Apakah karena budaya Situ ada sulung banyak. senioritas gitu? Yang muda, yang tua sudah Iya, bisa karena dihitung nih. iya selama Karena aku yang tua gereja- sudah nggak mau. sabar, yang muda nih hitungannya umur berapa dulu yang muda? Ya, muda, Bukan mungkin regenerasi, mulai tapi dari nggak mau. Pemuda saya pasutri muda lah kira-kira gitu. Iya. Kalau yang tua-tua ini kan rata-rata di level udah mulai hampir 50-an. 50 ya. Ya. Kita masih lumayan Jadi- banyak juga 50. Mostly gereja tuh kebanyakan majelisnya komposisinya sebagian besar di 50 ke atas. Kita tuh kadang-kadang tergerus dengan istilah regenerasi semua. Ya, bingung semua gereja tidak ada regenerasi semuanya. Ayo masukkan aja sudah bibit-bibit muda siapapun tanpa mempersiapkan. Iya. Nah ini Bahaya juga jadi juga, masalah. bahaya Ya. juga. Jangan bangga kalau kita punya. Oh gerejaku muda semua. Ya, belum Majelisnya tentu juga. loh. Iya. Jangan bangga loh ya. Muda-muda kalau tetap basicnya juga tidak spiritualnya, kehidupan rohaninya nggak dewasa, wah lebih gawat lagi nih gereja mau dibawa kemana? Apa mungkin karena orang yang tua itu cukup punya banyak pengalaman?
Aku gini ngeliatnya Jess. Itu gimana Jadi kira-kira kalau aku kenapa aku bilang bahwa penting kalau 50% tuh tua 50% muda. Itu karena gini, kalau generasi yang lebih tua itu lebih cenderung ngikatnya ke tradisi, ke masa lalu gitu. Kalau generasi muda itu lebih cenderung dia ngadopsi perubahan lebih cepat. Ini mostly ya, walaupun nggak semua orang secara satu-satu bisa beda-beda. Jadi yang itu megang tradisi, yang muda megang ke perubahan kan. Sedangkan kita kemarin ngomongin gereja reformanda kan. Berarti perubahan itu penting. Berarti kan harus ada anak-anak muda yang ngerti bahwa itu budaya sekarang tuh gimana. Itu harus ada di kepenatuan. Tapi juga kita mesti ingat, jangan sampai perubahan ini esensinya hilang gitu. Esensi kan tradisi itu ada yang sama lagi ya, ada yang half truth half evil juga ya. Tradisi gereja kan ya nggak semuanya benar juga kan. Ya memang terus itu. perubahan itu perlu Iya, jadi memang ada khawatirnya kalau memang tua semua, ke belakang semua, nggak pernah mengikuti perkembangan zaman kan. Kalau tapi muda kalau semua orang muda semua berubah total. jadi gado-gado. Tapi itu ya. Itu jadi kacau. Saya punya contoh satu ya sebelum ini ya. Kalau mau kita akhiri Yosua ya. Yosua 7 ayat 6 ini bagus sekali katanya ya. Ini satu sosok Yosua hadir di tengah-tengah penatua. Ya, yang sudah tua gitu ya. Yang mungkin juga sudah jauh daripada Tuhan. Ya. Dikatakan Yosua pun mengoyakkan jubahnya dan sujudlah ia dengan mukanya sampai ke tanah di depan tabut Tuhan hingga petang bersama-sama dengan para tua-tua Israel sambil menabur debu di atas kepalanya. Nah, Yosua itu kan yang dipilih Tuhan menggantikan Musa kan, baru bentuk penatua-penatua kan. Nah, nggak tahu kinerja penatua ini kayak apa kan. Sekarang Yosua mengembalikan konsep untuk takut akan Tuhan. Dia kasih contoh, dia berlutut di tabut itu hingga petang bersama dengan penatua-penatua itu yang tetap dikembalikan. Ya. Jadi bagi saya no problem memang betul usia tua ataupun muda, tapi hidup rohani itu yang harus dikembalikan lagi kepada itu. Ya, tetap itu esensinya itu ya. Itu ya. Itu ya baik yang teaching elder ataupun tadi yang itu ruling sama-sama ayo kita jadi penatua. Ideal kita adalah punya dasar firman Tuhan di dalam memerintah gereja. Oke. Ini aku rasa cukup menyeluruh, maksudnya untuk awal ya soal penatua. Nextnya mungkin kita akan bahas banyak hal lagi soal penatua ini. Aku yakin ada, masih kita perlu perintilin lagi kan ciri-cirinya, detailnya. Kita bahas lebih deep banyak kasus-kasusnya. Cuman minimal kita ngerti bahwa ini ngapain ini di sini. Kita mengerti bahwa biar nggak berminyak. Kita mengerti bahwa ketika ada jabatan dalam satu organisasi kepenatuan itu tetap kita memang punya yang namanya teaching elder, ruling elder, tapi dasarnya sama. Kita mau sama-sama menggerakkan kereta ini sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Itu yang jangan sampai lupa. Sebagai siapapun nanti Bapak Ibu, siapapun yang nanti yang terpanggil, yang terpanggil, yang Tuhan pilih bahkan gitu kan. Dia mungkin merasa aku nggak bisa, tapi ketika Tuhan pilih, lihatlah bahwa ini panggilan Tuhan dan lihatlah bahwa ini sebagai satu panggilan belajar. Aku tadi kena banget tuh. Mau terus belajar. Hati seorang murid yang aku di sini bukan karena aku udah jago, tapi aku juga mau belajar di proses. Itu mindsetnya. Siapapun termasuk hamba Tuhannya. Betul. Sama-sama ayo kita semuanya Betul. belajar ya. Jadi jangan bilang nggak bisa, Tuhan mampuin. Malah karena kamu nggak bisa, Tuhan mampuin kamu di situ. Belajar terus. Mindset muridnya mesti ada. Ya jadi, bisa juga Tuhan pilih. Loh memang aku pilih kamu. Kamu nggak bisa, memang aku pilih kok. Yang nggak bisa. Kadang orang mikirnya gini, aku harus perfect dulu baru pelayanan gitu. Aku harus perfect dulu jadi penatua. Itu sebenarnya mindset besar. Itu karena nggak mungkin sempurna kan. Karena memang pertama nggak mungkin sempurna. Kedua itu waktu kita jadi penatua itu proses jadi murid. Betul. Jadi ya murid itu kan dari nggak bisa jadi bisa. Kita perlu doakan nih ya penatua yang sudah mungkin yang masuk, sekarang bukan cuma di gereja kita kali ya, siapapun yang lagi sekarang mungkin baru pertama kali. Jangan merasa diri muda, jangan merasa diri tidak mampu, tapi merasalah Tuhan panggil saudara dan Tuhan mau memperlengkapi. Dan jangan merasa sombong mungkin ya satu. Kita kan merasa kita nggak bisa, tapi juga jangan merasa aku mampu nih, bisa nih. Wah kalau sudah merasa aku mampu berarti orang itu tidak mau belajar kan. Betul. Jadi orang yang satu minder sama satu sombong. Satu minder, satu sombong. Ekstrimnya dua itu. Mungkin bisa kita doain. Kita kali ini siapa? Panatan apa Kolin yang doain? Panatan deh, doain.
Kompak amat kalian, ya udah nggak usah doa kita. Yang lain. Ya Pak Natal silakan Pak. Tuhan terima kasih ketika dalam pergumulan kami, Tuhan bukan saja selamatkan kami, tapi juga Tuhan panggil kami. Tuhan panggil kami untuk mengasihi Engkau ya Tuhan. Di atas segala berkat yang luar biasa yang Tuhan berikan. Engkau panggil kami melayani Tuhan. Kalau di dalam jabatan penatua, berarti Tuhan siapkan kami untuk memimpin gereja bersama dengan Tuhan. Tuhan lengkapi kami yang tidak mampu. Tuhan lengkapi kami yang tidak bisa apa-apa. Tuhan lengkapi kami terus dengan kebenaran-Mu sehingga pikiran kami tidak sekuler. Ketika kami memutuskan dalam pergumulan-pergumulan gereja. Kami mau terus belajar ya Tuhan. Firman Tuhan yang menjadi pelita bagi kaki kami. Berkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Amin. Oke, thank you Konil, thank you Sama-sama, Jonathan. thank you, God Jess. bless, God bless. Ya.